Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bid-da'wah ila Allah kama amarna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar linakuna minal muflihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi anzala al-furqana bilisanin arabiyyin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang kita banggakan bersama Ustaz Dr. Atabik Lutfi, Ketua Departemen Dakwah. Jadi intinya IKDI itu pada beliau. Ya, resminya belum profesor, tapi ilmunya ilmu profesor. Tinggal resminya saja itu. Ketua PMI Ustadz Mohsin, ini alhamdulillah ini yang paling tekun nih bersama sekretaris kita Ustadz siapa namanya tuh? Toto Abdurrahman yang juga sangat intens memperhatikan PMI sejak dari awal. Sejak dari awal diadakan PMI. Jazahumullah khairan jami'an, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dan untuk umat Islam semuanya. Pada kesempatan ini yang penting saya kenalan dengan para ustadz ini. Saya sebut ustadz, sebab kalau di Indonesia ustadz itu memimpin tahlil ustadz itu, ya, tenang aja, jadi jangan takut. Ya. Apalagi kalau antum sudah bisa bahasa Arab itu lebih dari ustadz itu. Ya. Para ustadz semuanya, para ustadzah, mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekelompok orang-orang yang diramalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq, bahwa akan terus ada sekelompok dari umatku yang akan mendukung kebenaran, memegang kebenaran, mendakwakan kebenaran. Kelompok itu pasti ada. At-Ta'ifah al-Mansurah. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan bisa dicelakai oleh kelompok-kelompok orang yang ingin membahayakannya. Mereka akan dijaga oleh Allah. Nah, kelompok itu siapa? Karena Rasulullah SAW itu sering memberikan dorongan-dorongan agar umatnya menjadi umat yang terbaik. Di antaranya hadis ini merupakan satu dorongan agar kita masuk dalam At-Ta'ifah al-Mansurah itu. Yaitu kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tidak ingin untuk menjadi orang-orang yang menyeru orang lain, menyeru umat manusia kepada agama Allah? Allah sudah menegaskan bahwa memang tidak ada orang yang paling baik ucapannya kecuali para da'i. Dan setiap muslim adalah da'i. Setiap muslim adalah da'i. Tapi belum tentu setiap muslim itu penceramah, belum tentu. Ya. Seorang petani, dia enggak berceramah, tetapi dia mendidik anaknya secara islami. Dia ketika berada di
sawah, kemudian mendengarkan azan dia langsung sholat, dan seterusnya mengerjakan ajaran Islam dengan baik, itu sudah dakwah. Tidak pernah mencelakai Islam, tidak pernah merugikan Islam, tidak pernah merugikan umat Islam, tapi mengamal Islam, itu sudah dai itu. Jadi antum seluruhnya itu sudah dai, asal berbuat baik, ya, tidak pernah merugikan orang lain, tetapi selalu menyeru kepada agama Allah. Sebab menyeru agama Allah itu tidak harus ceramah. Ketika mau memberikan contoh saja yang baik, al-mu'min mir'atu akhih. Mukmin itu akan menjadi cermin lainnya. Jangan sampai ada ungkapan-ungkapan karena umat Islamnya pada kurang baik, sehingga al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam bisa ditutupi oleh orang sebagian muslim. Karena apa? Ada yang mata duitan. Ada yang ketika berdakwah, ya, yang dicari itu bukan sekedar fasilitas, ya, isi tas yang dicari. Dan itu jadi nggak bagus. Disinilah bahwa setiap mukmin adalah dai. Sehingga Ikatan Dai Indonesia itu harus diikuti sebenarnya oleh semua umat. Karena apa? Setiap muslim itu harus dai. Jadi ketika kita masuk dalam PMI ini sebenarnya hanya untuk bagaimana menambah ukhuwah. Karena hakikatnya ilmunya banyak yang lebih tinggi dari saya. Pengalaman banyak yang lebih tinggi, lebih banyak daripada saya. Tetapi bisa berukhuwah, bisa kerjasama. Karena umat Islam penyakitnya itu satu, sulit bekerja sama. Itu satu. Sehingga kewajiban kita ini bagaimana kita ini bisa kerjasama dengan baik sesama muslim. Umatnya banyak, jumlahnya banyak, pasarnya nggak punya. Karena nggak bisa kerjasama. Ada toko Pak Haji, ada toko yang lain, tetapi yang toko Pak Haji utang, ke toko yang lain nggak pernah utang. Ya bangkrut Pak Haji. Ini kan problem ini. Nggak mau berukhuwah, nggak mau kerjasama. Itu ikhwah dan akhwat fillah. Jadi penyakit utama umat Islam ini adalah at-tafarruq. Ya, at-tafarruq. Yang menjadi umat ini menjadi umat yang tidak berbobot dan menjadi umat marginal karena umat Islam tidak bersatu. Sehingga surat Al-Anfal ayat berapa? 78 atau 72 atau 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Coba 73 apa 7 berapa? 73. Ayatnya jelas. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian makhluk mereka adalah penolong sebagai yang lain. Bahu-membahu. Sudah jelas tuh. Illa taf'aluhu, bila kamu sekalian tidak bahu-membahu. Nih, pada umat Islam, bila tidak bahu-membahu, tidak berukhuwah, tidak saling takaful, ta'awun, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi malapetaka di atas bumi. Wa fasadun kabir, terjadi kerusakan besar. Jadi kalau ada malapetaka di atas bumi, kalau ada kerusakan yang besar, siapa yang salah? Siapa? Ya bukan orang Islam. Yang tidak bersatu. Yang tidak berukhuwah. Yang tidak mendukung. Itu. Banyak umat Islam yang bisa berukhuwah. Tapi kalau mayoritasnya sifatnya tidak mau berukhuwah, oleh sebab itu
Sebenarnya antum sudah para ustadz. Jadi ketika daftar ke PMI ini adalah bagaimana kita memperluas jaringan ukhuwah. Nanti IKADI daerah mana semuanya bagaimana menjadi anggota IKADI kemudian aktif. Kita berdakwah dengan menggunakan cara yang indah. Ada beberapa kriteria dai-dai IKADI itu diikuti dan seterusnya. Ini awal dari menjalin ukhuwah dakwiyah ketika kita mengikuti PMI ini. Jadi jazakumullah khairan ini Ustaz At-Tafiq dengan Ustaz Toto dengan Ustaz Muhsin ya, dengan departemen dakwahnya mengadakan ini terus-menerus. Ini yang pertama. Kalau itu penyakitnya, sudah tahu apa solusinya. Jadi ada malapetaka, ada kerusakan besar. Karena umat Islam tidak berukhuwah. Coba, Palestina tidak pernah merdeka sampai saat ini. Kenapa? Itu kan problematika besar. Kenapa? Karena umat Islam tidak bersatu. Ya ada penyebab lain. Dulu Simon Peres ditanya, mengapa orang Arab itu tidak pernah mengalahkan Israel? Jawabannya sederhana. Orang Arab bisa mengalahkan Israel kalau mereka ini bisa menggunakan waktu. Karena banyak orang ya Arab itu banyak menyanyiakan waktu. Ya, apalagi orang Indonesia yang banyak WA melulu. Ya, ini problem nantinya. Ya, bukan status melulu. Tapi antum kan statusnya beda lagi nanti. Karena yang di-upload, itu adalah isinya dakwah semuanya. Supaya jangan tidak rugi, supaya jangan rugi. Sebab kalau Anda rugi ketika mengupload sesuatu yang minus, aduh selama-lamanya nanti akan mengurangi pahala. Ini yang pertama. Antum masuk ke sini adalah untuk mengokohkan jaringan ya, melalui Ikatan Dai Indonesia. Kemudian yang tadi juga dalam rangka bagaimana kita menyongsong menjadi Taifah Mansurah, Taifah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya itu adalah memang Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti banyak sebenarnya ciri-cirinya Taifah Mansurah. Jadi kalau ada hadis-hadis dari Nabi yang merupakan dorongan-dorongan, setiap umat itu berusaha untuk merealisirnya. Saya tertarik dengan suatu hadis dari Imam Ahmad, la tuftahannal Konstantiniyah wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisyu dzalikal jaish atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Konstantinopel itu akan jatuh. Dikalahkan. Ini Nabi masih hidup sudah ngomong begitu. Pasti Konstantinopel akan jatuh. Dan tentaranya dan pimpinannya adalah pimpinan yang baik, terbaik, yang paling baik. Dan tentaranya adalah tentara paling baik. Semua orang kemudian mencoba untuk merealisir itu. Karena ini kan dorongan Rasulullah SAW. Kalau ada hadis-hadis dorongan seperti itu, kita mencoba untuk menjadi orang yang pertama. Berjuang untuk itu. Maka sejak zaman Umar bin Khattab, zaman Muawiyah, ya, berusaha untuk mengalahkan ini, tetapi belum jatuh-jatuh juga. Kecuali setelah datangnya Muhammad Al-Fatih, anaknya ya Sultan Muhammad Murad I. Bagaimana untuk menyiapkan itu? Beliau menyiapkan Muhammad Al-Fatih ini
dengan luar biasa dididiknya. Menyiapkan. Karena sebelumnya juga sudah menyiapkan seluruhnya, setiap umat Islam yang tertarik dengan sebuah hadis seperti ini, berusaha untuk merealisirnya. Bagaimana, siapa yang ingin merealisir ini? Siapa ini? Tapi kemudian Muhammad Al-Fatih yang dididik, ya tentunya oleh di situ dicarikannya jadi kewajiban guru yang terbaik, ya, dan menjadi orang tuanya ini sayang sekali dengan anaknya, mencarikan guru yang terbaik, diajarinya semua ya ilmu-ilmu, sehingga Muhammad Al-Fatih itu memang orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang banyak ilmunya, termasuk bahasanya paling banyak itu. Ya memang ikhwafillah perlu juga itu. Ya kalau melihat sejarahnya itu luar biasa. Nah, apakah kita tidak menginginkan menyiapkan generasi yang baik melalui majelis taklim kita, melalui keluarga kita, melalui kelompok kita, untuk menjadi orang-orang yang terbaik? Kalau dulu Konstantinopel, sekarang yang penting bagaimana umat Islam tidak terjajah, siapa yang akan memerdekakan umat ini? Ini pertanyaan. Untuk itu sebenarnya Ikatan Dai Indonesia ketika didirikan tahun 2002 itu baru disepakati oleh pendirinya. Kemudian terbentuk di beberapa daerah, di beberapa provinsi. Kemudian pada tahun 2003 baru sempat dideklarasikan di asrama haji. Dan setelah itu di asrama haji terus biasanya. Asrama haji Pondok Gede, asrama haji Medan, asrama haji Bekasi. Memang begitu, asrama haji Padang dari asrama haji. Di hotel itu baru kemarin karena ada yang nawarin. Ya, ada yang nawarin, tapi kalau itu bukan untuk Munas ya. Kemarin itu karena ada acara untuk masalah koordinasi DAI nasional. Jadi alhamdulillah tujuannya maka disebut ikatan. Bagaimana bisa mengikat? Karena tadi yang menyebabkan umat Islam ini marginal itu karena tidak bisa terikat. Maka yang dai-dainya ini bisa diikat dengan baik. Walaupun di sana banyak ikatan-ikatan, tapi kita ini ikatannya adalah bagaimana bisa mengajak orang kepada agama Allah dengan baik, dengan metode yang terbaik, dengan bahasa yang terbaik, dan cara-cara yang baik. Itu sebenarnya tujuannya ke sana. Di samping memang ya yang mengerti Islam di antara umat Islam ini juga yang utuh Islamnya sedikit. Yang bisa ngaji Al-Quran enggak semuanya. Bahkan boleh jadi hanya berapa puluh persen nih gitu. Yang ngaji Al-Qurannya benar, yang layak untuk jadi imam. Nah ini kewajiban kita seluruhnya. Jadi jangan macam-macam tujuannya, yang penting bagaimana umat Islam ini ya mengerti Islam dengan baik, mengamalkan Islam dengan baik, bisa mendakwahkan Islam dengan baik, kemudian mau bersatu, mau berukhuwah, dan itu berat. Sebab kalau kita tidak berukhuwah, jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Mereka akan senantiasa berpecah belah, berselisih, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya kalau kita sedang tidak bersatu, sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada agama Yahudi dulu, itu mereka dilaknat dalam kitab Zabur melalui lisannya Nabi Daud.
melalui lisannya Nabi Musa dalam kitab Injil dilaknat karena la yatanahawna amung karing fa'alu. Mereka diantaranya salahnya adalah tidak mau melakukan nahi mungkar. Karena ketika tidak melakukan nahi mungkar, sesama mereka bersepakat untuk sama-sama maksiat. Kalau umat Islam sudah begitu, akan mendapatkan laknat. Itu zaman Yahudi dulu. Jadi masuk ke sini bagaimana kita ini bisa berdakwah dengan baik, mengajak orang dengan baik. IKD mengadakan ini. Nah, Ikatan Dai Indonesia sebenarnya ya karena baru ada di 32 provinsi. Jadi sebenarnya sudah hampir seluruh Indonesia, tinggal 2 provinsi ini sebenarnya sudah ada, tetapi belum dideklarasikan. Ya. Ini kan masalah COVID ini, Masya Allah, menguntungkan kita semuanya mudah-mudahan. Ya. Iya, menguntungkan kita. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Ya, itu kenapa? Yang tadinya tidak mau berproduksi. Yang tadinya nggak pernah berpikir untuk membeli produk-produk ikhwah kita sendiri mulai. Nah ini mudah-mudahan kesadaran itu yang muncul. Yang tadinya banyak menghabiskan uang, sekarang cari uangnya saja sulit, jadi lebih prihatin. Itu kan lebih baik itu. Ya, karena lebih baik ya insya Allah hisabnya juga nggak berat. Itu kan. Ya, jadi mukmin itu berpikirnya positif selalu. Apa? Udah dipusing. Ya. Ada PSBB, ngantornya dari rumah terus. Ya, artinya suami istri dekat terus. Ya. Kalau yang pasangan muda nambah anaknya biasanya. Ya. Ekonomi, anak-anak gitu kan. Ya, ini ikhwah fillah karena ya wahasa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Terjadi itu. Dan banyak hal ternyata yang tadinya dakwahnya ceramah melulu. Nah, khawatir niat ceramahnya cari duit tadi, isi tas tadi. Ya. Sekarang dakwahnya dengan online. Yang penting lillahi ta'ala. Ceramah mengisi, dan di sini harus nanti keluar dari sini nih, ya istilahnya semuanya sudah menggunakan YouTube, menggunakan ini untuk berdakwah. Menggunakan Instagram, menggunakan Facebook untuk berdakwah. Nah ini karena kalau umat Islam ini bergerak semuanya untuk berdakwah, ngajak yang baik-baik saja. Jangan ada kata-kata yang jelek. Apalagi di YouTube menjelekkan orang. Nanti rugi. Kita yang rugi. Menghibah orang. Ya, hasud, dengki, rugi. Ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran itu kalau untuk Facebook, Instagram, kan ini abadi. Ya, untuk YouTube itu ungkapannya cuma 3 macam saja. Ya, 3 macam ungkapannya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa disebutkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. 3. Tidak ada baiknya. Ya. Obrolan-obrolan, bisikan-bisikan. Nah, kalau antum pakai WA itu kan bisikan. Ya, dengan kata-kata yang enggak berbunyi. Najwa. Tidak ada baiknya semua bisikan itu kecuali yang kaitannya pertama. Illa man amara bisadaqah. Yang mengajak kepada kepedulian. Mengajak banyak sedekah. Illa man amara ma'ruf. Atau yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Sudah ngajak yang baik saja. Au islahim bainan nas, atau kata-kata yang bisa menyatukan manusia. Memperbaiki hubungan manusia. Ini beres seluruhnya. Kalau nanti dicari-cari ini melanggar undang-undang IT atau apa,
Enggak ada. Al-Quran itu cuma 3 itu. Dan untuk ma'ruf itu banyak sekali kata-kata ma'ruf itu. Islam semuanya itu isinya ma'ruf. Kita mencoba. Nanti kalau bisa merancang sedemikian rupa. Ini dari mulai rukun iman, rukun Islam, semuanya detail-detail. Tapi jangan terfokus pada masalah-masalah yang terlalu kecil, khilafiyah sudah tinggalkan itu. Kalau ada perbedaan sedikit ya sudahlah. Yang khilafiyah itu tinggalkan saja. Tinggalkan. Yang gede-gede masih banyak, urusan yang besar masih banyak. Karena Rasulullah SAW juga menginginkan agar kita itu menyampaikan hal-hal yang besar. Yang besar. Jadi antara safasifil umur dengan ma'aliul umur, Allah tidak menghendaki yang safasifil umur, yang kurang berharga, tapi ma'alil umur yang dikehendaki. Dan orang besar itu berbicara yang besar, yang manfaat. Orang besar. Umar bin Khudaij pernah ditanya oleh seseorang, ya Syekh, saya ingin tanya, tentang apa? Tentang masalah kecil. Dijawab oleh Umar bin Khudaij, kalau bertanya tentang masalah kecil, tanya kepada orang kecil. Karena yang dipikirkan umat ini harus yang besar. Bagaimana bisa menyatukan umat? Bagaimana umat ini bisa mengerti tentang Islam dengan baik? Bagaimana umat Islam bisa memahami dan mengamalkannya dengan baik? Itu masalah besar. Karena umat banyak. Sehingga menjadi khairukum, ya khairun nasi anfa'uhum linnas itu terwujud. Dia orang yang terbaik. Jadi Ikatan Dai Indonesia itu memang arahnya bagaimana kita bisa mengenalkan Islam dengan baik, ya agar bisa mengamalkan Islam dengan baik, mengajak orang-orang menjadi Muslim yang utuh. Ya, nah, dan itu kalau ada kata-kata dari dorongan Nabi, cobalah untuk merealisir. Karena kehebatan antum nanti bagaimana mewujudkan majlis taklim yang terbawa oleh antum menjadi orang-orang baik. Ya kalau dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan fal itu sudah jelas kan, memberikan contoh yang baik saja bisa mendapatkan 10 kebajikan dan mendapatkan dari pahala orang yang mengikutinya. Lah kalau kita melakukan itu terus-menerus, ini insentif akhirat yang luar biasa dan itu yang dicari. Ini terakhir. Soalnya dibatasi setengah jam. Kalau saya itu paling taat. Dibatasi setengah jam. Lebih dikit nggak apa-apa. Gitu. Ikhwan dan akhwati fillah. Terakhir. Kalau penyakit umat Islam itu tadi adalah perpecahan, itu perongkolannya itu. Perongkolan. Kehancuran umat Islam itu karena perongkolannya itu. Pernah saya menyampaikan hadis. Jadi ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya keluar dari Masjid Nabawi menuju masjid yang disebut Ijabah. Ada masjid dekat. Jadi kalau dari pintu 7 itu dekat itu. Pintu 7 Madinah. Diikuti para sahabat. Kemudian Rasulullah sholat. Para sahabat juga ikut sholat. Masuk masjid. Kemudian Nabi berdoa. Berdoa. Setelah berdoa ditanya. Berdoa apa ya Rasulullah? Saya minta 3. Yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak boleh diminta. Tidak boleh diminta yang 1.
Sebab kalau diminta kan mesti dikabulkan. Rasul. Yang pertama saya minta, ya Allah, jangan kau hancurkan umatku dengan ditenggelamkan semuanya. Seperti zaman Nabi Nuh. Dikabulkan. Jadi insya Allah ada Jakarta yang tenggelam tapi ya puncak belum tenggelam gitu. Tidak seluruhnya tenggelam sedunia itu. Kalau zaman Nabi Nuh kan semuanya. Ini akan dikabulkan doa ini. Sudah dikabulkan dan akan dikabulkan terus. Kemudian, ya Allah jangan kau hancurkan umatku dengan kekeringan sehingga nggak ada makanan. Boleh jadi di Jawa kekeringan tetapi beras Thailandnya masih banyak. Tuh. Tidak seluruhnya sehingga mati semua tidak. Kemudian yang ketiga, mau bertanya, mau meminta, berdoa, untuk berdoa kepada Allah. Allah sudah tahu kan apa yang ada di hati Rasul. Yang ketiga, jangan kau tanya, jangan kau minta itu. Penasaran kan? Apa itu yang diminta? Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku dengan perpecahan. Oh itu jangan diminta, karena di situ letak kehancurannya. Jadi kewajibannya jelas. Bagaimana kita mengajarkan Islam yang indah, mengamalkan Islam yang indah, menguatkan keimanan sehingga bisa berukhuwah, bisa bersatu. Karena dengan iman itu kita bisa bersatu. Orang yang tidak bisa bersatu dicurigai keimanannya. Orang yang suka menggunjing orang lain dicurigai keimanannya. Karena itu tanda-tanda tidak berukhuwah. Surat Al-Hujurat itu sampai menyebutkan 13 ungkapan untuk bagaimana berukhuwah. Sehingga Al-Hujurat, ya, kamar-kamar, hujrah. Itu, ikhwafillah, kamar-kamar. Umat Islam itu kamar-kamar. Saya punya privasi sendiri. Ustadz Atabik punya privasi sendiri. Ustadz Toto juga punya privasi sendiri. Tetapi, ya, privasinya kita tidak mau mengganggu, tetapi semuanya menjadi satu rumah besar. Maka disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Suruh islah kalau ada apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Itu dilarang untuk menghina. Berbagai macam ungkapan di situ. Ya. Untuk kalau ada apa-apa tabayanu di atas sebelumnya. Supaya umat Islam ini walaupun punya privasi tetap berukhuwah. Begitu. Ikatan Dai Indonesia ini mengajak umat ini untuk bagaimana merealisir agar umat ini tidak dihancurkan. Yaitu merealisir ukhuwah dengan ikatan. Maka di mana saja, kapan saja kita ceramah, isinya harus bisa menyatukan umat. Islahim bainan nas. Ya, apalagi pada keluarga. Ya, semuanya itu bagaimana bisa menyatukan umat. Saya kira itu saja, ikhwafillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pelatihan-pelatihan dan memang harus offline, ya sebab di sini nampaknya figur-figur daripada Ustadz At-Tabik ini figurnya aja itu sudah jadi contoh. Ya nanti Ustadz Toto ketika menyampaikan itu akan jadi contoh. Maka kalau melalui daring itu ya kurang manfaat. Ya. Saya kira itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.